Halo semuanya, Daniel di sini. Pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Nurdiansyah selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Jadi tanpa berlama-lama lagi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertanyaan pertama adalah jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara khususnya pada generasi muda. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik dan membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia ini. Jadi alasan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan terkhususnya pada generasi muda, karena generasi muda adalah ujung tombak perjuangan negara ini. Sebagai ujung tombak atau penentu keberhasilan negara Indonesia, para generasi muda perlu dididik untuk memiliki rasa saling menghargai keberagaman, partisipasi dalam kegiatan politik, mengetahui dan melakukan hak dan kewajiban sebagai generasi muda, dan mengetahui sistem pemerintahan yang berlaku pada negara ini, serta mendidik generasi muda agar berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional yang diharapkan akan menjadi suatu perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Namun, jika dilihat pada kenyataannya, rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada generasi muda itu sudah mulai luntur, bahkan hampir hilang. Jadi, tujuan negara melakukan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus agar membentuk dan mengembangkan serta menumbuhkan rasa patriotisme bagi generasi muda untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Baik, untuk pertanyaan kedua adalah jelaskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala bidang agar dapat terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan mengetahui apa itu nilai-nilai Pancasila. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah membina kerukunan antara sesama manusia, tidak memaksakan agama dan keyakinan atau kepercayaan kepada orang lain, bersikap toleransi kepada umat beragama, dan tidak melakukan penistaan agama. Selanjutnya pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung yang perlu diaplikasikan adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa memandang suku, agama, ras, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial. Kedua, membantu orang yang mengalami kesulitan tanpa pilih kasih. Dan ketiga adalah tidak bersikap semena-mena kepada orang. Yang selanjutnya adalah nilai yang terkandung pada sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengembangkan sikap saling menghargai keragaman budaya, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa dengan mengembangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua dan memiliki sikap gotong royong. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung adalah menghargai pendapat orang lain ketika melakukan diskusi dan ikut serta dalam pemilihan pemilu. Dalam ikut serta ini kita harus menggunakan hati nurani dan jujur. Ketiga adalah mengutamakan musyawarah dalam mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan nilai yang terkandung pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung yaitu untuk tidak hidup boros, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, mendukung serta memberikan bantuan sosial atau bakti sosial berupa sandang, pakan, dan papan kepada masyarakat yang perekonomiannya rendah
dan sangat membutuhkan bantuan tersebut. Agar nilai-nilai yang saya sebutkan di atas dapat terwujudnya itu jika masyarakat memiliki kesadaran, rasa cinta tanah air, rasa Bhinneka Tunggal Ika yang tinggi, menghargai perbedaan, solidaritas yang tinggi, toleransi terhadap keberagaman, takut akan Tuhan, saling menghargai, melaksanakan tugas dan kewajiban serta hak dengan baik, serta mengembangkan sikap gotong royong. Jika aspek tersebut dapat dilakukan, maka pada bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, keamanan, dan pertahanan negara dapat terlaksana dengan baik karena memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan itu berantai. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah, bangsa Indonesia adalah negara yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus memiliki identitas nasional. Pertanyaannya adalah, mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan mengapa alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakan identitas nasional tersebut. Baiklah, untuk menjawab hal tersebut, saya telah mengutip sebuah kutipan dari Ritha Iswardana dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2020. Beliau telah memaparkan pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia, menjadi ciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antara bangsa, yang berarti adalah hubungan internasional, melindungi jati diri dan membuat Indonesia dikenal oleh bangsa dan negara di era globalisasi, dan untuk menjaga eksistensi negara Indonesia dalam hubungan internasional. Baiklah, untuk salah satu identitas bangsa Indonesia yang saya angkat adalah bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Alasan mengapa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan adalah karena bahasa Indonesia mudah dipahami, praktis penggunaannya, mudah ditulis, dan menjadi bahasa yang merupakan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia karena telah disepakati dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan bahasa tersebut telah resmi menjadi bahasa persatuan. Karena bangsa Indonesia ini memiliki banyak suku dan bahasa, oleh sebab itu jika bahasa satu dan bahasa yang lain dipadukan, maka bahasa tersebut akan sulit dimengerti. Jadi untuk menengahi atau menjadi bahasa persatuan, maka bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan tersebut. Baiklah, pertanyaan keempat adalah, dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila dengan zaman modern saat ini, jelaskan serta uraikan secara jelas. Bagaimana caranya itu? Yaitu dengan menanamkan dalam hati masing-masing, terutama pada generasi muda, yaitu rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, bersikap adil, saling menghargai, menanamkan prinsip bela negara dan melayani negara seperti apa yang dilakukan oleh para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Mempelajari serta mengetahui isi kandungan Pancasila, memiliki sikap gotong royong, dan mengharumkan bangsa Indonesia di mata dunia, serta tidak ikut-ikutan menerapkan paham negara lain seperti liberalisme, tetapi tetap mengikuti paham Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu penting karena jika kita mengubah-ubah dasar negara, maka dasar negara itu tidak cocok bagi negara Indonesia. Baiklah, pertanyaan terakhir adalah, cari salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia. Menurut Anda, uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, saya telah melihat survei dari Penelitian Pendidikan dan Penerapan Ekonomi dan Sosial atau yang disingkat dengan LP3ES. Dari penelitian mereka dapat dilihat bahwa politik uang dalam pemilu itu sangat besar. Mengapa? Politik dalam pemilu itu
untuk menyuap atau memberikan uang kepada rakyat agar ia dipilih. Mengapa hal tersebut dilakukan? Agar presentasi kemenangan dia lebih tinggi. Hal tersebut banyak dilakukan oleh pejabat pada zaman sekarang. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, kita harus mempertahankan serta memilih pilihan yang baik untuk kita semua. Kasus ini bisa kita selesaikan dan kita beri solusinya dengan cara menolak oknum-oknum yang membeli suara dan hak pilih kita. Kita jangan egois. Hak pilih kita menentukan perkembangan Indonesia saat ini. Jika kita salah memilih, bukan cuma kita yang merasakan dampaknya, tetapi warga yang ada di pedalaman. Warga di pedalaman itu sangat membutuhkan bantuan, terutama pandangan dari pemerintah. Jika kita salah memilih, mereka yang akan sangat susah. Kita egois. Kita mau menerima uang yang diberikan oleh para oknum-oknum tersebut, sedangkan kita tidak memikirkan Indonesia ke depannya. Jadi untuk itu saya mengharapkan kepada kita yang menonton, terutama pada generasi muda, jangan egois, tetaplah memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki rasa patriotisme terhadap negara Indonesia. Hidup Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jika Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini. Bye-bye.